Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan gencarkan pengecekan ke Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Teluk Kalayan Banjarmasin pada Senin 10 Maret 2025. Dalam rangka bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kapolres Metro Jakarta Utara melakukan buka puasa bersama dengan para tahanan di Polres Metro Jakarta Utara. Jajaran Polres Waikanan Polda Lampung menggelar Operasi Cempaka Krakatau 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, serta peredaran minuman keras. Kita ke berita pertama, pemirsa. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan gencarkan pengecekan ke Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Teluk Kalayan Banjarmasin pada 10 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok selama bulan Ramadan, sekaligus mengantisipasi adanya potensi kenaikan harga yang tidak wajar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana instruksi dari Mabes Polri kepada Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang ditindaklanjuti oleh Direskrimsus Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol M. Gafur Aditya melalui Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan. Selain itu, pengecekan tersebut juga memastikan tidak ada praktik penimbunan atau spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Di Pasar Sentra Antasari, tim Satgas Pangan menemukan harga bahan pokok relatif stabil. Di Pasar Beras Teluk Kalayan, stok beras terpantau cukup melimpah dengan harga yang normal. Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan akan terus melakukan pengawasan rutin di berbagai pasar tradisional dan modern di wilayah Kalimantan Selatan selama bulan Ramadan. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan jika menemukan praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar melalui saluran pengaduan yang telah disediakan ataupun mendatangi kantor kepolisian terdekat. Dengan langkah proaktif ini diharapkan stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang dan lancar. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi melakukan kunjungan dan pengecekan langsung di Pasar Waru RW 01 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Selasa 11 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok ini dihadiri oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara, termasuk Kasat Reskrim AKBP Beni Cahyadi, Kabak Ops AKBP Rudi Herawan, serta Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto. Dalam kegiatan ini turut hadir pula perwakilan dan pemerintah daerah, PD Pasar Jaya, dan Sudin UMKM Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara beserta rombongan melakukan pengecekan di beberapa titik, meliputi pengecekan takaran volume minyak goreng merek Minyak Kita, los bumbu dapur, los ayam potong, dan toko agen beras serta toko agen telur.
Dari pengecekan sampel minyak goreng bermerek Minyak Kita ditemukan 2 sampel dengan volume di bawah 1 liter atau 800 ml dan 1 sampel sesuai volume 1 liter. Kapolres juga menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perusahaan yang produknya tidak memenuhi standar volume. Kapolres mengatakan akan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama Ramadan. Perusahaan yang melanggar aturan akan ditindak tegas. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pada Rabu 12 Maret 2025 tengah malam, Kapolres Tabes Medan Polda Sumatera Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan melepas patroli motor Satgas Anti Tawuran di Carrefour Jalan Gatot Subroto, Medan Baru. Patroli motor Satgas Anti Tawuran ini dilepas sebagai tanda untuk memerangi segala bentuk kenakalan remaja, seperti tawuran, asmara subuh, konvoi, dan nongkrong saat larut malam. Kapolres Tabes Medan juga mengatakan mengapa disebut Satgas, karena waktunya terbatas, orangnya terbatas, dan melibatkan berbagai stakeholder. Maka yang harus dilakukan adalah cara-cara yang lebih extraordinary. Kegiatan ini akan berlangsung setidaknya sampai dengan penutupan bulan suci Ramadan. Dari Humas Polres Tabes Medan Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polres Waikanan Polda Lampung menggelar Operasi Cempaka Krakatau 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, serta peredaran minuman keras. Jajaran Polres Waikanan Polda Lampung menggelar Operasi Cempaka Krakatau 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, serta peredaran minuman keras. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari hingga 16 Maret 2025 mendatang, dengan fokus pada wilayah-wilayah rawan tindak kriminal. Operasi Cempaka Krakatau 2025 ini menjadi komitmen Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama di bulan suci Ramadan. Operasi ini juga merupakan bagian dari strategi pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang sering beraksi di jalanan. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Bulan Ramadan adalah waktu untuk beribadah dengan khusyuk. Polri ingin memastikan situasi tetap kondusif sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Humas Polres Waikanan Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Polres Pamekasan menyelesaikan Operasi Pekat Semeru 2025. Sejumlah kasus kriminalisasi dan pelanggaran hukum berhasil diungkap. Hasilnya diumumkan dalam konferensi pers. Polres Pamekasan berhasil mengungkap 27 kasus sepanjang operasi berlangsung, mulai 26 Februari hingga 9 Maret 2025. Kasus yang berhasil diungkap meliputi narkoba, bahan peledak, prostitusi, pornografi, judi, hingga minuman keras ilegal. Seluruh barang bukti juga diamankan. Dari operasi ini total sebanyak 31 orang tersangka diamankan. Rinciannya, 1 orang tersangka dari kasus bahan peledak. Barang bukti yang disita antara lain 5 kg bubuk mesiu, sisa arang, kertas sumbu, dan 1 bak tempat peracikan. Untuk kasus prostitusi, polisi mengamankan 2 orang tersangka. Mereka juga menyita uang tunai sebesar Rp667.000, 2 unit ponsel, dan sejumlah alat kontrasepsi sebagai barang bukti. Operasi Pekat Semeru tak selesai di situ. Pada kasus judi, polisi mengamankan 3 tersangka bersama barang buktinya. Ada juga 14 kasus peredaran miras ilegal di wilayah Pamekasan. Pada kasus ini, polisi berhasil mengamankan banyak tersangka, yakni sebanyak 15 orang. Untuk kasus narkoba, Polres Pamekasan berhasil mengungkap 9 kasus. Tersangka yang diamankan berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 pengedar dan 3 pengguna.
Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan menegaskan, operasi ini dilaksanakan untuk menekan angka kriminalitas, juga untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Pamekasan. Polres Pamekasan berkomitmen terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengganggu kondusivitas wilayah. Satreskrim Polres Jember berhasil mengungkap kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Aksi ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di wilayah tertentu. Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan pria berinisial S berusia 41 tahun. Warga Jenggawah ini diamankan saat mengangkut 60 karung pupuk Ponska bersubsidi menggunakan truk Mitsubishi Colt T200. Pupuk tersebut rencananya akan dijual ke Kecamatan Umbul Sari dengan harga di atas ketentuan, yaitu Rp150.000 per karung. Jika ditotal nilainya mencapai Rp9 juta. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pupuk ini milik MG, warga Sumbersari. Ia merupakan pengelola kios resmi, namun alih-alih mendistribusikan sesuai ketentuan, pupuk dialihkan ke daerah lain untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Akibat penyimpangan ini, 9 kelompok tani di Sumbersari kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi. Situasi ini berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, termasuk handphone, dokumen kelompok tani, delivery order, dan surat perjanjian kerjasama. Kedua pelaku dijerat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, serta Permendak Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyalur pupuk bersubsidi. Ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Sejauh ini pihak Polres Jember berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perdagangan untuk memastikan pupuk bersubsidi yang disita kembali ke petani yang berhak menerimanya. Ketika terjadi kelangkaan pupuk atau pupuk subsidi yang beredar kurang di masyarakat atau di kelompok tani menyebabkan harga lebih tinggi, dan dampak berikutnya adalah bisa jadi lahan pertanian yang seharusnya diberikan pupuk dalam jumlah yang cukup ini berkurang, dan pada akhirnya hasil atau kualitas dari tanaman pertanian atau ladang ini juga bisa menyebabkan turun kualitasnya, dan tentunya harganya juga menjadi tidak maksimal. Atas dasar itulah mengapa Polres Jember melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.